Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Haji Hadarusifa dari kelas 03 FKKP 007G dengan NIM 241030791343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum analisis fisikokimia identifikasi obat golongan sulfonamida. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mampu mengidentifikasi senyawa obat golongan sulfonamida. Untuk langkah-langkahnya yaitu pengujiannya ada uji organoleptis, uji kelarutan, dan reaksi warna. Di sini untuk organoleptisnya kita amati sampel secara visual, lalu catat warna, bentuk, tekstur, serta baunya, lalu terakhir bandingkan dengan literatur. Yang kedua, ada uji kelarutan. Disiapkan 4 tabung reaksi dengan kurang lebih 0,1 gram sampel. Di dalam setiap tabung, kita tambahkan pelarut yang berbeda. Nah, tabung 1 itu kita isi dengan aquades, tabung kedua kita isi dengan etanol, tabung ketiga kita isi dengan HCl ecer, lalu tabung terakhir keempat kita isi dengan aseton. Lalu setelah itu kita aduk menggunakan batang pengaduk, lalu amati dan catat hasilnya. Uji yang ketiga yaitu reaksi warna. Nah, sampel ini dilarutkan dalam HCl encer, lalu tambahkan pereaksi PDAB-HCl, lalu amati perubahan warna. Nah, di sini ada hasil dari pengujian organoleptis dengan sampel sulfamerazin. Hasilnya yaitu serbuk hablur putih agak kuning, hampir tidak berbau. Ini sama dengan literatur, keterangannya yaitu memenuhi syarat. Yang kedua dengan sampel sulfanilamid, hasilnya serbuk hablur putih dan tidak berbau. Ini juga memenuhi syarat. Nah, yang kedua ada uji kelarutan dengan sampel sulfamerazin. Yang pertama itu ada aseton ditambahkan dengan sulfamerazin. Nah, hasilnya itu tidak larut sempurna. Keterangannya itu tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan literatur. Yang kedua ada sampel sulfamerazin 0,5 ditambah dengan aquades 100 ml. Hasilnya itu sangat sukar larut. Keterangannya itu memenuhi syarat karena sesuai dengan literatur. Yang ketiga ada sampel sulfamerazin 0,5 ditambah dengan etanol 100 ml. Nah, hasilnya itu sukar larut dan memenuhi syarat karena sama dengan literatur. Nah, uji kelarutan yang kedua dengan menggunakan sampel sulfanilamid. Yang pertama yaitu ada sulfanilamid 0,5 gram ditambah dengan aseton 10 ml. Hasilnya yaitu larut sempurna dan keterangannya memenuhi syarat karena sesuai dengan literatur. Yang kedua ada sampel sulfanilamid 0,5 gram ditambah dengan aquades 10 ml. Hasilnya yaitu larut sempurna dan keterangannya tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan literatur. Yang ketiga ada sampel sulfanilamid 0,5 gram ditambah dengan 20 ml etanol. Hasilnya yaitu larut sempurna, tetapi tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan literatur. Yang ketiga ada hasil dari uji warna dengan sampel sulfanilamida residu. Yang pertama ada sulfanilamid residu ditambah dengan HCl encer dan PDAB. Hasilnya yaitu kuning keruh dan terdapat endapan. Literaturnya menghasilkan warna kuning jernih tanpa endapan. Jadi keterangannya yaitu tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan literatur. Yang kedua ada sampel sulfanilamid residu ditambahkan dengan H2SO4. Hasilnya yaitu berwarna biru, namun setelah ditambahkan sulfanilamid menjadi kuning kehijauan. Literaturnya yaitu memberi warna spesifik tergantung pH, keterangannya yaitu memenuhi syarat. Lalu selanjutnya ada sampel sulfanilamid ditambahkan dengan vanilin dan H2SO4. Hasilnya di sini memperoleh warna merah. Di literatur menghasilkan senyawa berwarna merah jingga, keterangannya yaitu memenuhi syarat. Selanjutnya ada sampel sulfanilamid ditambahkan dengan kopayi Zuiker. Hasilnya yaitu memperoleh warna biru terang pas awal-awal, jadi kuning pucat dan terdapat endapan di akhir. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya di sini ada sulfanilamid ditambahkan dengan HCl encer dan ditambahkan dengan PDAB, menghasilkan warna kuning bening dan memenuhi syarat.
Selanjutnya ada sulfanilamid filtrat ditambah dengan CuSO4. Hasilnya tetap biru muda dan terbentuk endapan kuning, tapi tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan literatur. Selanjutnya ada sulfanilamid filtrat ditambah dengan vanilin ditambah dengan H2SO4. Hasilnya yaitu memperoleh warna ungu gelap bening dan memenuhi syarat karena di literatur bisa berubah dari merah ke ungu tergantung pH-nya. Selanjutnya ada sulfanilamid filtrat ditambah dengan Copay-Zwicker. Hasilnya yaitu reagen merah muda setelah ditambahkan sulfanilamid menjadi merah muda ungu. Hasilnya memenuhi syarat. Selanjutnya ada sulfamerazin ditambah dengan HCl encer ditambah dengan PDAB. Hasilnya yaitu warna putih keruh dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada sulfamerazin ditambah dengan CuSO4. Hasilnya yaitu biru muda muncul endapan putih kehijauan dan tidak memenuhi syarat karena di literatur umumnya memberi warna biru muda stabil tanpa endapan bila pH-nya netral. Selanjutnya ada sulfamerazin ditambah dengan Copay-Zwicker. Nah, hasilnya itu reagen tetap menjadi biru terbentuk endapan putih dan ini memenuhi syarat. Nah, di sini terakhir ada uji kristal. Sampelnya yaitu dengan menggunakan sulfanilamid residu. Hasilnya yaitu endapan padat tanpa bentuk kristal yang jelas. Keterangannya tidak memenuhi syarat. Yang kedua ada sulfanilamid filtrat. Hasilnya yaitu struktur samar menyerupai sisa kristal dan keterangannya tidak memenuhi syarat. Terakhir ada sulfamerazin. Hasilnya yaitu terlihat kristal halus dan keterangannya memenuhi syarat. Nah, secara keseluruhan, identifikasi dengan menggunakan reagen PDAB-HCl, vanilin, CuSO4, Copay-Zwicker ini menunjukkan adanya hasil yang cukup spesifik. Dan berdasarkan uji hasil organoleptis, sulfamerazin dan sulfanilamid itu memiliki kelengkapan yang sesuai dengan Farmakope Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya di sini dapat mengidentifikasi senyawa obat golongan sulfonamida.